Haleluya, puji Tuhan, shalom, dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Selasa malam hari ini, tanggal 11 April 2023. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus. Tiap malam, tiap pagi, tiap saat kita butuh Yesus. Kita minta pimpinan Tuhan. Kita selalu minta pemeliharaan Tuhan. Terbukti nyata, saya dipelihara Tuhan, Bapak Ibu dipelihara Tuhan. Hari berganti hari, waktu berganti waktu, tapi cintanya Yesus tidak pernah berubah. Cintanya Yesus nyata dalam kehidupan kita. Itu saya mau menyanyikan sebuah pujian. Hari ini kurasa bahagia. Tiap hari, setiap saat kita merasa bahagia, karena firman Tuhan tema pada malam hari ini, orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan. Amin. Berarti mari kita senantiasa mau cinta Yesus, sebab di dalam Dia ada damai sejahtera, ada sukacita dan diberkati Tuhan. Amin. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul dengan saudara seiman, semua saudara-saudaraku. Kita semua diberkati Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, tanpa memandang perbedaan. Haleluya. Bergandengan tangan dalam satu kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang pernah memisahkan kita. Amin. Haleluya. Kau saudara-saudaraku dan kau sahabat-sahabatku, tiada yang pernah memisahkan kita. Amin. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul dengan semua saudara-saudara seiman. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang tempat memandang perbedaan di antara kita. Tidak ada perbedaan. Kita semua adalah anak Yesus. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Kau saudaraku dan kau adalah sahabatku, tiada yang pernah memisahkan kita. Amin. Haleluya. Kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang pernah memisahkan kita. Amin. Haleluya. Amin. Ini pentingnya kalau kita bersama Yesus, ada kasih Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan, saya mau baca dalam Ibrani pasal 13, Bapak ya. Ibrani pasal 13 itu tertulis demikian firman Tuhan. Ibrani pasal 13 ayat yang pertama, peliharalah kasih persaudaraan. Amin. Haleluya. Jangan kamu memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahui telah menjamu malaikat-malaikat. Jadi artinya, kalau kita hidup di dalam kasih Tuhan, itu jelas sifat dari Tuhan kasih. Ya, kalau memang ada orang perlu kita bantu, ya kita bantu ya.
Sebabnya kita ada di dalam kasih Tuhan. Kita tidak boleh egois ya. Senantiasa kita ada di dalam kasih Tuhan. Sebab kasih Tuhan menutupi segala-galanya. Mari kita ikuti firman Tuhan. Kalau kita ikuti firman Tuhan, hidup kita merasa aman. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada berkat Tuhan. Sekali lagi saya maunya, hari ini ku rasa bahagia berkumpul dengan saudara-saudaraku semua seiman. Amin, haleluya. Tuhan Yesus persatukan kita tanpa memandang perbedaan di antara kita. Amin, haleluya. Bergandengan tangan, satu kasih dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Amin, haleluya. Kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang pernah dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin, amin. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Semua kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Kaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu sempurna. Amin, haleluya. Hanya di dalam nama Yesus ada kasih, damai, sejahtera. Kita semua adalah anak-anak Tuhan Yesus. Satu Bapa, satu Roh Kudus, satu kasih, satu tubuh Kristus. Yesus adalah kepala Bapa kita. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, sebentar kami hamba anakmu membaca firman Tuhan. Sucikanlah pikiranku, sucikanlah hatiku. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku, luruskanlah hidupku sesuai dengan kehendak-Mu. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus sentralku. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba belum sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, puji Tuhan. Shalom sekali lagi. Salam damai sejahtera, diberkati Tuhan dan selamat malam.
pada Selasa malam di tanggal 11 April 2023. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan sempurna senantiasa memelihara hidup kita. Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Merasa bahagia kami, sungguh damai sejahtera yang sempurna hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan dengan tema orang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan. Amin. Buktinya ini, kita merasa bahagia. Di dalam Yesus tidak boleh pandang suku, ras, agama, tidak boleh. Di dalam Kristus semua adalah ciptaan Tuhan. Ya, saya pernah pada waktu saya sekolah Alkitab di Amerika, saya pernah berjumpa dengan 300 suku bangsa di dunia. Saya lihat sama itu ternyata. Ada hidungnya, mohon maaf ya. Ada mata, ada bibir, ada telinga. Saya pikir ada perbedaan enggak ya? Dari suku orang hitam, ternyata sama semua. Ciptaan standar dari Tuhan karena satu Bapa kita Tuhan Yesus. Yang penting, mari kita mau hidup di dalam kasih Tuhan. Yang beda-bedakan kan dalam manusia. Kalau Yesus tidak pernah beda-bedakan, saudara. Dia cinta segala bangsa. Dia cinta kita semua. Di dalam Yesus tidak ada perbedaan. Yang membeda-bedakan manusia, kecuali orang fasik ya, beda ya. Karena dia sering memisahkan, dia sering membedakan. Orang fasik, orang jahat, orang iblis itu, orang jahat seperti Yudas Iskariot, dia sering pergi dia. Ditegur sama Tuhan berapa kali supaya dia bertobat. Akhirnya pergi, dia gantung diri dan terburai isi perutnya. Jangan nyalakan Tuhan. Dia Yudas Iskariot yang jahat, tidak ikuti firman Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Pengkhotbah pasal 8 ayat 9 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Semua ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari. Ketika orang satu menguasai orang lain hingga ia celaka. Ini penting, so. Tidak boleh orang sombong, ya. Orang penting dia menguasai yang lain, mentang-mentang dia berkuasa, sombong, ingin berkuasa, tidak boleh. Kecuali kalau pemerintah, ya, aturan hukum dalam rangka tata kelola negara, itu beda, ya. Tapi kalau kita manusia pribadi-pribadi, tidak boleh orang saling sombong terus menindas orang, mentang kuat-kuat terus menindas orang lemah. Itu ada di televisi itu, ada anak Tuhan itu, ada anak-anak Tuhan juga sama saja disiksa, dihina, ditindas, kaki kepalanya ditendang sampai dia sampai sekarang masuk rumah sakit tidak sadar. Jahat itu tidak boleh, saudara. Ya, mari kita menjadi anak Tuhan yang baik, ya, jadi hidup yang berkenan sama Tuhan. Ayat 10, aku melihat juga orang-orang fasik akan dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota ini. Ini pun sia-sia. Jadi jelas orang fasik akan binasa, tapi orang benar itu akan disimpan, dipelihara sama Tuhan, ya. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Ya, ini sebetulnya harus sabar, ya, sesuai dengan waktunya Tuhan, ya. Tapi jelas orang jahat akan binasa dengan kejahatannya, ya. Walaupun orang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama pun aku tahu bahwa orang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadir. Amin. Jadi jelas orang takut akan Tuhan akan beroleh kebahagiaan, ya. Nanti saya mau kasih ayat terakhir sebagai orang takut akan Tuhan, ya. Tetapi orang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur karena ia tidak takut terhadap hadirat Tuhan. Ini jelas orang fasik tidak panjang umur, mati nanti, saudara, karena dia tidak takut akan hadirat Tuhan, tidak pernah hormati Tuhan, perbuatan selalu jahat, perbuatan selalu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik, dan ada orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata ini pun sia-sia. Jadi artinya memang hidup ini sia-sia di dunia ini. Tapi bagi orang hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan tidak sia-sia, karena di dalamnya ada janji Tuhan, ya. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu menyertainya dan di dalam jerih payahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Jadi manusia mencari kebahagiaan, makan, minum, tidur, ujung-ujungnya mati, saudara. Tapi bagi kita sebagai anak Tuhan yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ada janji Tuhan, kita bahagia, ya. Suatu hari kalau kerinduan kita tarik kepada firman Tuhan, janji Tuhan surga kekal selama-lamanya. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia ini tanpa mengantuk siang malam. Tiap hari manusia itu sibuk siang malam mencari kebahagiaan, tapi harus satu rahasianya, hanya di dalam Dia, Yesus Kristus, ada damai sejahtera. Itu jelas.
rumus dari Tuhan, rumus surgawi, yaitu hidup taat kepada firman Tuhan. Ayat 17, ayat yang terakhir, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukan di bawah matahari. Bahkan juga manusia berlala-lala mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun dia tidak dapat menyelaminya. Bisa, manusia tidak bisa tahu pekerjaan Tuhan yang rahasia, pekerjaan Tuhan yang tidak bisa dibatasi. Karena firman Tuhan berkata dalam Roma 11 ayat 33 dikatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan dan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Amin. Oleh itu mari kita senantiasa melalui firman-firman selalu kita dengar, selalu kita hidup di dalam firman Tuhan. Ikuti apa maunya Tuhan. Jangan mau mengatur Tuhan, tapi belajar kita diatur oleh Tuhan. Sebab kita manusia yang berdosa. Hanya oleh anugerah Tuhan kita bisa dipilih, itu karena kasih karunia Tuhan. Bersyukur. Bayangkan kalau orang itu fasik semua, kita menjadi orang fasik, neraka saudara. Ya, kalau nama orang fasik tidak ada di dalam kitab kehidupan. Tapi bagi orang yang percaya kepada Yesus dan hidup di dalam kebenaran firman, itulah kita semua anak Tuhan. Mari kita taat kepada firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, sehingga nanti kelak kita masuk dalam kerajaan surga. Ada janji Tuhan yang sudah saya pernah katakan dalam 1 Timotius pasal 4. Dalam ibadah kita kepada Tuhan, ada janji Tuhan saat ini. Kita hidup bahagia, diberkati Tuhan, dan hidup bahagia selama-lamanya nanti bersama Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul dengan saudara seiman. Amin, haleluya. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang perbedaan di antara kita. Amin, haleluya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Amin, haleluya. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang pernah memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Amin, haleluya. Tiada yang dapat memisahkan kita. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari orang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Salam damai sejahtera, dan kita semua diberkati Tuhan. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Puji Tuhan.